Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyelesaikan video PowerPoint ini. Atas rahmat serta hidayahnya, kami dapat menyelesaikan video PowerPoint yang berjudul Konsep Ruang Lingkup Pengantar Studi Islam. Kami berharap agar video PowerPoint ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para penonton tentang ruang lingkup pengantar studi Islam serta aspek-aspek sasaran studi Islam. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustazah Rumbiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Oke, langsung aja kita ke materinya. Check it out. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mending kita kenalan dulu nih bareng tim presentasi kita. Sebelumnya, kita dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Gontor semester 2. Nah, tim presentasi yang pertama kita ada Irma Lupitasari. Yang kedua ada Zarah Amalia. Yang ketiga ada Bunga Mutiara. Dan yang terakhir ada Miss Pula Prihatini. Nah, jadi pada video PowerPoint kali ini kita membagi menjadi 3 poin bab. Bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Nah, pada bab pertama ini bersihkan 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Yang pertama, latar belakang. Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu dari Allah. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad lah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, untuk mengetahui Islam lebih mendalam, maka muncullah ilmu yang dinamakan studi Islam. Dari sini dapat kita ketahui bahwa studi Islam itu muncul. Untuk apa? Untuk mengetahui Islam secara mendalam seperti menyangkut sumber-sumber ajaran pokok Islam, sejarah, maupun realitas pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, studi Islam juga telah muncul bersamaan dengan adanya agama Islam. Maka dari itu, dapat kita simpulkan studi Islam itu muncul bersamaan dengan agama Islam itu muncul. Nah, dapat kita artikan secara singkat bahwa studi Islam merupakan kajian secara sistematis yang terpadu untuk mengetahui serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Pada video PowerPoint kali ini kita akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi konsep agama. Yang kedua, hubungan manusia dengan agamanya. Dan yang ketiga, cangkupan studi Islam. Di sini cangkupan studi Islam menyangkut seperti pengertiannya, asal-usul pertumbuhannya, dan tujuan dari adanya studi Islam itu apa. Dan yang keempat, aspek-aspek yang menyangkut sasaran studi Islam. Nah, yang ketiga adalah tujuan. Nah, terdapat 4 tujuan nih. Yang pertama, untuk mengetahui konsep sebuah agama. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan manusia dengan agamanya. Yang ketiga, untuk mengetahui cangkupan dalam studi Islam. Seperti yang kita tahu bahwa cangkupan dalam studi Islam terdiri dari pengertian, asal-usul pertumbuhan, serta tujuan studi Islam. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui aspek-aspek sasaran studi Islam. Oke, selanjutnya adalah bagian bab 2 yaitu pembahasan. Akan ada 4 poin yang kita bahas nih. Yang pertama, mengidentifikasi konsep agama. Konsep agama di sini kita bagi menjadi 3 poin yaitu secara etimologi, terminologi, serta menurut Haji Moenawar Khalil LM dalam bukunya Definisi dan Sendi Agama. Ya, yang pertama itu secara etimologi. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a yang berarti tidak dan gam berarti rusak.
Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kata agama berarti tidak rusak, tetap di tempat, abadi, dan diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Dari sini maknanya adalah bahwa agama membawa pengikutnya kepada jauh dari kondisi kerusakan atau kekacauan. Poin yang kedua yaitu secara terminologi. Nah, secara terminologi ini dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI, yang artinya agama merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang ketiga itu menurut Haji Munawar Khalil dalam bukunya Definisi dan Sendi Agama. Menurutnya, baik agama, religi, dan din semuanya memiliki pengertian yang sama, yaitu aktivitas yang mencakup masalah pada Tuhan. Karena apa? Karena agama bertitik tolak pada adanya suatu kepercayaan terhadap sesuatu yang lebih berkuasa, lebih agung, lebih mulia daripada makhluknya. Nah, pembahasan poin yang kedua yaitu hubungan manusia dan agamanya. Seperti yang kita tahu, selalu aja muncul dalam benak kita seperti dari mana saya datang, kenapa saya datang, dan bagaimana proses saya datang, bagaimana saya mati. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengakibatkan manusia selalu mencari jawabannya. Kenapa? Rasa ingin tahu merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu, Yusuf Al-Qaradawi membagi 4 alasan mengapa manusia membutuhkan agama atau hubungan manusia dengan agamanya. Yang pertama, karena adanya kebutuhan akal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang sangat mendasar. Selalu muncul dalam diri kita, dari mana, kemana, serta bagaimana. Nah, jawaban-jawaban yang diberikan oleh akal, baik ilmu maupun filsafat, tidak memberikan kepuasan kepada diri kita. Kenapa? Karena ilmu hanya memberikan solusi kemudahan saja kepada manusia, tapi tidak memberikan jawaban kemana dan untuk apa kemudian kemudahan hidup kita akan berakhir. Nah, untuk itu agama hadir untuk menjawab hal-hal yang belum mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan serta belum mampu ditemukan oleh filsafat. Karena jawaban yang diberikan agama sangat meyakinkan. Karena apa? Berlandasan informasi akurat yang dibawa oleh para rasul dan dikuatkan dengan mukjizat. Yang kedua yaitu karena adanya kebutuhan fitrah manusia. Meski semua kebutuhan manusia telah terpenuhi, namun masih ada ruang kosong yang selalu dirindu dan terus akan dikejar manusia, yaitu kerinduan untuk kembali kepada suara batin yang paling dalam menuju alam idealisme yang tertinggi. Manusia bisa merasa kuat, sangat kuat, namun di saat-saat tertentu mereka akan kehilangan kekuatan sama sekali menghadapi hal terkecil sekalipun. Nah, saat itu secara refleks mulut dan bahasa tubuhnya segera mencari kekuatan sebagai sandaran mereka. Karena seorang sejarawan Yunani mengatakan, mungkin saja terdapat kota tanpa benteng, atau tanah, atau tanpa istana, atau tanpa sekolah. Akan tetapi, tidak mungkin ada kota tanpa tempat ibadah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa beragama merupakan fitrah manusia yang paling dalam dan tidak mungkin dipungkiri oleh siapapun dimanapun mereka berada. Yang ketiga yaitu karena adanya kebutuhan kepada kesehatan jiwa dan kekuatan spiritual. Nah, untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka, manusia menghadapi berbagai tantangan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan dan prediksi mereka. Dalam kondisi seperti ini seringkali kita merasa stres, jiwa kita tergoncang, lalu mencari pelampiasan. Bentuknya seperti minuman keras, narkoba, traveling, mengkonsumsi obat tidur, obat tenang, dan seterusnya.
Nah, dari penyakit jiwa ini yang nantinya menjadi penyebab utama timbulnya berbagai penyakit fisik yang mengancam kehidupan manusia di zaman modern seperti saat ini. Nih, kita ambil contoh dari bukti nyata oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 80% penderita penyakit di kota-kota besar Amerika disebabkan oleh masalah psikologis dan saraf. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa para pemeluk agama yang taat memiliki imunitas yang kuat dalam diri mereka dari seragam masalah dan goncangan musibah. Seperti sikap Umar bin Khattab saat mendapat musibah, beliau selalu mengatakan, "Tidak pernah aku mendapatkan musibah kecuali Allah menganugerahkan kepadaku 4 macam nikmat. Musibah itu bukan menimpa agamaku, ia juga tidak lebih besar dari nikmat tersebut. Saya juga dihalangi untuk mendapatkan ridha Allah saat musibah tersebut turun, dan aku selalu berharap mendapatkan pahala dari sisinya." Nah, yang keempat yaitu karena adanya kebutuhan kepada kode etik. Kita tahu ya, pada kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang paling dibutuhkan adalah kaidah-kaidah etik yang akan dijadikan pijakan bersama dalam menjalani kehidupannya damai, tenang, dan tentram. Sebab masing-masing anggota setiap masyarakat memiliki keegoisan pribadi maupun kelompok yang mayoritas mengalahkan kepentingan bersama yang lebih luas. Nah, untuk menghindari perang kepentingan ini biasanya dibuatlah peraturan dan undang-undang yang diterapkan dengan ketat dengan menerapkan sanksi pelanggaran yang tegas.